Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan yang ke-9 mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan. Baik teman-teman, setelah mempelajari materi ini, nantinya mahasiswa diharapkan mampu untuk mengkaji pandangan pokok analisis mikroekonomi, makroekonomi, dan perbedaan antara kedua analisis tersebut. Kemudian mengkaji dan menganalisis kebijakan moneter di negara berkembang dan kelemahan-kelemahannya, mengkaji dan menganalisis kebijakan fiskal di negara berkembang dan kelemahan-kelemahannya, kemudian mengkaji dan menganalisis kebijakan pembangunan menurut ekonomi Islam dan membandingkannya dengan kebijakan konvensional. Baik, kita masuk kepada analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Tentu teman-teman sudah mengetahui apa itu analisis mikroekonomi. Teori mikroekonomi pada dasarnya menganalisis mengenai unsur-unsur terkecil dalam kegiatan perekonomian, seperti kegiatan penjual dan pembeli di pasar, cara seorang pengusaha untuk menentukan tingkat produksi, proses penentuan tingkat upah, dan lain sebagainya. Dari analisis mikroekonomi ini, maka akan timbul 3 teori besar, yaitu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Kemudian selanjutnya mengenai analisis makroekonomi. Menurut analisis makroekonomi, mekanisme pasar tidak dapat menciptakan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan perekonomian, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kesempatan kerja penuh dan menciptakan kestabilan ekonomi. Pandangan pokok dalam teori makroekonomi adalah tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu waktu tergantung kepada pengeluaran berbagai golongan masyarakat pada waktu tersebut. Tentu berbagai analisis ini memiliki kelemahan-kelemahan. Maka kita akan mengkaji apa saja kelemahan-kelemahan analisis makroekonomi. Yang pertama adalah analisis makroekonomi lebih menekankan pada masalah perekonomian yang dihadapi dalam jangka pendek. Yang kedua, analisis makroekonomi tidak menganalisis aspek-aspek non-ekonomi, contohnya seperti aspek sosial. Dan yang ketiga, analisis makroekonomi tidak menganalisis faktor luar negeri, seperti contohnya permodalan. Sifat analisis makroekonomi jangka pendek. Teori makroekonomi berasumsi pada keadaan-keadaan di mana kapasitas alat-alat produksi tetap, jumlah tenaga kerja tidak berubah, tidak terdapat kemajuan dan perbaikan terhadap teknologi yang digunakan. Dalam teori makroekonomi terdapat satu tingkat pendapatan nasional tertentu yang merupakan tingkat pendapatan nasional yang dapat dicapai. Dan analisis makroekonomi tidak menganalisis faktor luar negeri seperti halnya permodalan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan moneter di negara berkembang. Ada beberapa kebijakan moneter yang diambil. Yang pertama adalah mengubah tingkat cadangan minimal bank komersil, kemudian mengadakan operasi pasar terbuka, menentukan prioritas dari jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank komersil, dan mengubah suku bunga dari pinjaman bank sentral kepada bank komersil. Kebijakan moneter ini memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai, yaitu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, menciptakan kestabilan harga, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan ekonomi konvensional adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kebijakan moneter. Untuk kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan yang bertujuan mengusahakan tersedianya kesempatan kerja tanpa menimbulkan inflasi. Kebijakan fiskal ini diambil agar keseluruhan pengeluaran masyarakat dapat digunakan untuk mencapai tingkat produksi yang paling maksimum pada kesempatan kerja penuh. Sebagaimana halnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal memiliki tujuan-tujuan.
yaitu untuk meratakan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan distribusi pendapatan, dan meningkatkan pembangunan nasional. Jadi kebijakan fiskal yang diambil adalah upaya untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menaikkan pajak pendapatan atau rumah tangga. Dan yang kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah sehingga pendapatan dapat lebih besar dari pengeluaran. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai kebijakan ekonomi konvensional, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, maka kita akan membandingkannya dengan kebijakan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam. Ada 4 prinsip landasan filosofis pembangunan Islam yang dikenal, yaitu Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah. Pembangunan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam merupakan hal yang penting. Jadi tidak hanya lebih dari sekedar pembangunan ekonomi bukan hanya sekedar pembangunan sektor-sektor yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, akan tetapi pembangunan ekonomi adalah pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Lalu bagaimana halnya dengan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil? Berbeda halnya dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, menurut ekonomi Islam, kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menghidupkan faktor kemanusiaan, mengurangi konsentrasi kekayaan, melakukan restrukturisasi ekonomi, melakukan restrukturisasi keuangan, perencanaan kebijakan strategis. Tentu saja hal ini akan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Baik teman-teman, kita mengetahui bahwa corak ekonomi di negara berkembang sangat berbeda dengan di negara maju. Kebijakan ekonomi konvensional berhasil diterapkan di negara maju, sementara di negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia, maka kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diambil menurut para ahli tidak selalu dapat memecahkan berbagai masalah perekonomian. Untuk itu, kita menganalisis dalam materi ini mengenai kedua macam kebijakan tersebut dan membandingkannya dengan kebijakan menurut ekonomi Islam. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menganalisis dan membandingkan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah disebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.